Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Wibowo dari kompetensi keahlian teknik mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalian apa teknik mekatronika di SMK SMTI. Seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah kakak-kakak kelas kalian yang sedang berpraktek. Kalian akan merasakan bagaimana praktek di lab nanti sama seperti yang mereka sedang kerjakan. Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu tentang apa itu teknik mekatronika. Mungkin kalian tidak terlalu familiar dengan mekatronika, karena memang mekatronika baru, dimulai dari Jepang pada waktu itu, ketika industri semakin meningkat dan kebutuhan skill atau keahlian dari teknisi diharapkan bisa meningkat, tidak hanya mengerti tentang mesin saja atau listrik saja ataupun komputer, tapi bisa mengerti semuanya. Nah, maka dibuatlah sebuah jurusan baru yaitu mekatronika, di mana lulusannya bisa mengetahui tentang bagaimana itu sebuah pengendalian pada kontrol, kemudian elektronika, sistem komputer, dan mekanikal. 4 bidang tersebut kemudian dijadikan satu sebagai mekatronika. Untuk industri yang menggunakan lulusan dari teknik mekatronika bisa kita lihat beragam. Karena semua industri yang sudah menggunakan otomasi ataupun alat-alat canggih untuk memproduksi barang tentu memerlukan jurusan teknik mekatronika seperti pada industri makanan, kemudian industri otomotif, kimia, minyak bumi, elektronik, dan lain sebagainya. Dengan kemampuan dari teknik mekatronika yang bisa untuk merawat ataupun memperbaiki dari alat-alat canggih yang dimiliki industri, maka jelas skill atau kemampuan kita itu sangat dibutuhkan. Ini adalah gambaran seperti apa sih tugas kita ketika bekerja nanti. Pertama adalah di bagian pemasangan, yaitu pemasangan alat-alat yang dipakai di industri, alat-alat produksi, kita yang akan memasang. Selanjutnya adalah perawatan. Perawatan itu menunjukkan bagaimana kita bisa menjaga supaya alat yang sudah kita pasang dipakai di industri dan tetap bisa bekerja secara baik. Selanjutnya adalah mengenai perbaikan. Ketika ada masalah, ada kerusakan pada alat tersebut, maka kita yang akan memperbaikinya. Kemudian adalah prediksi. Sebagai kemampuan yang lebih tinggi, yaitu kita mencoba supaya alat yang kita gunakan, alat yang digunakan untuk produksi di pabrik, itu sebisa mungkin diminimkan atau dikurangi kerusakannya. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, yang paling tinggi adalah modifikasi, di mana kita akan mengubah alat supaya bisa lebih tahan lama, supaya bisa lebih mampu berproduksi secara lebih banyak. Ini adalah teknik mekatronika di SMTI Yogyakarta. Kita memiliki masa studi 4 tahun, 8 semester, di mana 5 semester dilaksanakan pembelajaran di sekolah, kemudian 3 semester yang kita laksanakan di industri. Di semester 6 dalam bentuk prakerin dan 7-8 untuk magang industri. Kemudian pembelajaran yang kami lakukan di sini adalah menggunakan sistem blok. Artinya jadwal pada tiap minggu itu bisa berubah sesuai dengan kelompok mata pelajarannya. Ada TP, TR, dan kemudian TR. Dan waktu pembelajaran, karena di SMTI kita membiasakan siswa, membiasakan kalian untuk seperti bekerja di industri, maka jamnya adalah full antara jam 7.15 sampai jam 17.15. Kemudian mengenai kerjasama yang sudah dilakukan teknik mekatronika, yaitu kami sudah bekerja sama dengan 7 industri untuk bisa menerima siswa untuk prakerin maupun
magang tadi di kelas di semester 6 dan 7-8 juga ada kerjasama internasional, yaitu ujian online, ujian internasional dari Siemens Mechatronic System Certification Program. Ini adalah gambaran jadwal blok, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tiap minggu jadwalnya berbeda-beda. Dan kita bisa lihat untuk kelompok mata pelajarannya pada TP, itu adalah teori dari pelajaran teknik elektronika, teknik listrik, dan elemen mesin. Kemudian untuk TR adalah mata pelajaran untuk normatif dan adaptif, dan PR itu untuk pelajaran praktek. Jadi kita memang banyak praktek kalau di SMTI ya. Nah, ini adalah denah kelas. Ya, walaupun pada saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara online, tapi ketika suatu saat sudah bisa untuk masuk ke sekolah, ini adalah area kelas maupun lab yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Kelas kalian ada di lantai 3 di gedung sebelah timur. Kemudian labnya ada di lantai 1 di gedung sebelah timur juga. Dan kemudian ada kelas kedua di sebelah utara. Dan ada lab di gedung sebelah selatan, ada 2. Seperti yang bisa terlihat pada gambar. Nah, ini adalah kompetensi yang bisa kalian capai pada tiap-tiap tingkat. Karena mekatronika tadi ada mesinnya, kemudian ada elektronika, ada kontrol, dan juga ada komputer. Untuk kelas 10, kami targetkan kalian bisa melakukan pengelasan dan sudah bisa memprogram komputer secara sederhana. Untuk kelas 11, kalian sudah bisa memperbaiki sebuah alat seperti yang ada di pabrik, dan kemudian tentang bisa untuk membuat robot. Kemudian di kelas 3, ini adalah kemampuan kalian di luar, prakerin untuk 5 bulan, dan ada beberapa ujian yang akan dilaksanakan. Serta di kelas 4, itu adalah untuk magang selama 1 tahun di industri. Oke, cukup sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya kita bisa melihat ke lab untuk bisa mengetahui lebih detail lagi seperti apa sih alat-alat dari teknik mekatronika. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.